الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين. Kita bertemu lagi dalam kajian yang belakang mau dihidupin. Masjid Qordoba kajian rutin. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis kita ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya pada hari ini adalah jadwal guru kita Ustaz Dr. Ar-Razi Hashim, tapi kebetulan beliau sedang kurang sehat, jadi tidak bisa mengisi kajian matan al-hikam. Beliau sudah sampai pada matan al-hikam yang kedua. Matan al-hikam yang pertama itu min alamatil i'timadi 'ala al-amali nuqsan raja' inda wujudil zalam. Terakhir yang beliau bacakan adalah iradatu tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asyahwa khafiyyah wa iradatu al-asbab ma'a iqamatillah iyyaka fi tajrid dalilun 'ala intimas basirati minka. Yang ketiga adalah matan yang ketiga adalah sawabiqul himami la takhluqu aswarul aqdar. Akan tetapi saya membiarkan kajian hikam tetap beliau pegang. Hikam adalah salah satu karya monumental Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau sejaman dengan Syekh Ibn Taimiyah abad ke-6 sampai ke-7 sampai 8 Hijriah. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang, mungkin kita murajaah lagi, karena tasawuf itu adalah bab tasawuf, hikam itu adalah bab tasawuf, maka kajian sementara kali ini adalah tentang tasawuf secara garis besar. Abang-abang rekan semua para asatidz Dabil Wafa. Sementara kita, sebagian dari kita mungkin memandang bahwa tasawuf itu adalah barang aneh, sesuatu yang langka, atau sesuatu yang nuansa mistis, sesuatu yang irasional, sesuatu yang bernuansa yang aneh-aneh. Pada hakikatnya tasawuf itu adalah salah satu dari trilogi ad-din, Thulathiyuddin Islami. Yang pertama adalah al-iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah al-ihsan. Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah dalam rangka mengajarkan para sahabat tentang apa itu al-iman, yang sekarang dikenal dengan, kalau di kurikulum kan masuk pada bab akidah, kitab tauhid, pembahasan tauhid. Kemudian Jibril menanyakan apa itu al-Islam. Setelah dikurikulumkan, masuklah dia dalam pembahasan fikih. Kemudian Jibril menanyakan lagi tentang al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Jika engkau tidak bisa melihat dia, maka ketahuilah, jangan sedih, Allah tetap melihat kita. Itu adalah al-ihsan. Dan setelah dikurikulumkan, bernamalah dia tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan barang aneh, tapi adalah salah satu dari segitiga, bukan segitiga bermuda ya. Segitiga ad-din, Thulathiyu ad-dini. Iman, tauhid, al-fiqih, dan tasawuf. Nah. Kemudian ketika kita membahas tentang tasawuf, pasti ada hal-hal yang melingkari hal-hal yang ada di sekitar tasawuf. Tasawuf, ada nanti istilah sufi, ada lagi nanti istilahnya mursyid, ada lagi istilahnya khalifah, ada lagi istilahnya thariqah. Nah, sedikit kita singgung masalah thariqah. Mungkin sebagian kita memandang thariqah itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil, apalagi ketika kita melihat fenomena ada sebagian orang yang dinisbahkan kepada dia itu adalah orang berthariqah, tapi dia kelakuannya tidak menonjolkan bagaimana seharusnya beragama, sementara dia dinisbatkan nama thariqah kepada dia. Oh, dia orang tarekat. Hati-hati, jangan-jangan dia orang batini ya.
Batiniyah itu ada kemiripan dengan ahlu tariqah. Akan tetapi batiniyah itu dia meninggalkan unsur syariat. Dia hanya menginginkan masalah-masalah yang sifatnya hati, tapi menyia-nyiakan hal-hal yang sifatnya fisik. Fisik yakni masalah syariat, amal jawarih, tidak mau sholat lagi, tidak mau puasa lagi, tidak mau zakat lagi dengan alasan orang yang masih sholat, orang yang masih puasa, orang yang masih zakat itu belum sampai kepada hakikat katanya. Padahal di daerah-daerah kita, di tarekat-tarekat yang mu'tabar, ketika ada pengijazahan kepada khalifah, ketika ada pengijazahan ammah kepada mursyid, ijazah irsyad kepada mursyidnya itu, salah satu kalimat yang diikrarkan oleh para mursyid itu adalah patuh kepada syariat, menghargai para fuqaha. Kalau ada orang mengaku tarekat, bertarekat, tapi menghina para fuqaha, fuqaha itu adalah orang zahir, enggak ngerti hakikat, maka ketahuilah dia itu bukan orang bertarekat. Dia bukan orang bertasawuf. Sebetulnya apa sih tarekat itu? Secara bahasa tarekat itu adalah tariqah, sabil, manhaj, jalan. Pluralnya, jamaknya turuk. Dinisbahkan kepada sufi, turuk sufiyah, tariqah sufiyah. Kalau kita ingin menganalogikan apa sih tariqah itu, mari kita analogikan dengan aktivitas fitness. Aktivitas binaragawan, game, membentuk otot. Kita jelaskan dulu tariqah. Tariqah itu adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang berisi kurikulum untuk melatih siswanya agar senantiasa hatinya tergerak berzikir. Dia mau bicara apa? Dia mau jalan kemana? Dia mau sedang apa? Dia jalan ke pasar, dia sedang kerja di kantor, tapi hatinya tidak stop berzikir. Allah, 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 atau subhanallah. Mampu nggak kita seperti itu? Kita kalau udah sibuk depan komputer mungkin lupa, nggak ingat lagi tuh Allah. Ingat Allahnya nanti pas sholat, habis sholat, atau mau sholat. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ingat tuh. Jangankan di depan komputer, mungkin lagi jalan ke bawah aja. Dari ruang kita ke musola, mungkin saat jalan itu mungkin kita lupa juga sama Allah. Atau malah lagi sholat lupa juga sama Allah. Itulah yang dilatih di dalam kurikulum tarekat oleh para guru terhadap siswanya. Siswa disebut dengan salik, guru disebut dengan grandmasternya, guru besarnya mursyid lah istilahnya. Guru-guru yang masuk di kelas harian disebutlah khalifah istilahnya. Orang yang dilatih di dalam tarekat yang disuruh berzikir 10.000, 50.000, 70.000 non-stop sampai 100.000 non-stop, dia terlatih terus. Ke bawah nggak tuh sampai di keluar masjidnya? Ke bawah. Orang yang ikut fitness, angkat terus. Muncul di otot sampai 1 bulan muncul. Ototnya ke bawah terus. Dia ketika ototnya sudah muncul, ya, dia pergi ke pasar, ototnya tinggal di tempat gym atau di ke bawah? Di bawah. Angkat berat, angkat besi, lalu muncul 6 pack bukan 1 pack. Nggak apa-apa, 1 pack juga kalau tegar juga nggak apa, mantul ya. Muncullah 6 pack, 8, ada ya 8 ya, mungkin ada. Itu yang 6 pack, perut Nabi itu 6 pack. Itu sampai diriwayatkan oleh Aisyah, perut Nabi itu kalau perutnya itu ibarat bata-bata yang tersusun. Nabi itu orang kuat. Sallu alaihi wasallam. Orang yang lagi rajin fitness, terbentuklah otot perutnya, terbentuk otot di bahunya, terbentuk otot yang bagus di punggungnya, bersayap, diginiin, entah menggelikan, entah gimana gitu, gemes gitu. Kuat gitu. Dia pergi kantor, ke bawah nggak ototnya? Ke bawah. Dia pergi ke pasar, ke bawah. Dia pergi kantor, ke bawah. Dia pergi kemana-mana, ke bawah. Dia tidur, ke bawah otot itu. Nggak tinggal di tempat fitness. Begitu juga orang yang bertarekat. Orang yang berlatih zikir terus sampai di dalam kelambu itu, sampai puluhan ribu, itu ibarat orang yang gini-gini terus tuh di fitness. Itu terus muncul. Sampai keluar ke bawah. Begitu pula orang tarekat.
Tapi bisa nggak otot itu jadi kendor lagi? Bisa. Nggak dirawat, kendor lagi. Begitupun orang torekoh itu. Oke, dia awal-awal lagi fresh, lagi segar, keluar dari surau suluknya, tempat suluknya itu sebulan, 2 bulan masih, ya hatinya masih gerak-gerak aja. Dia mau ngobrol sama siapapun, dia lagi jalan kemanapun, tapi hatinya masih aja zikir. Kan hatinya kerja, lidahnya ngomong, tangannya bergerak, tapi hatinya zikir. Bisa. Tapi kalau dia nggak dilatih terus, dia bakal lupa lagi. Copot dah statusnya sebagai orang ahlu thariqah. Jadi penamaan thariqah itu, penamaan ahlu thariqah atau penamaan as-sufi itu tidak permanen. Sama seperti penamaan seorang ahlu tauhid, orang yang berakidah, itu nggak permanen. Kalau dia tidak dirawat, dia akan hilang. Kita belajar di pondok, di pesantren misalnya, belajar kitab ini itu, Fathul Majid, Qaridah Bahiyah, kita belajar misalnya Ummul Barahin misalnya, sampai kitab-kitab Asma' Sifat, kitab-kitab besar, matang misalnya di pesantren. Nah, baru selesai tamat di pesantren, hafal. Tapi kalau dia nggak dirawat dan dia nggak praktekkan dalam sehari-hari, itu akan hilang, sirna. Begitu juga fikih, begitu juga tasawuf. Nah, jadi disitulah perlu dijelaskan bahwa thariqah itu bukanlah sesuatu yang asing, biasa aja. Biasa aja dalam artian sama kok dengan fikih. Fikih bil amal jawarih. Kalau akidah itu amal bagaimana daya pikir kita mengesahkan Allah, mampu mengetahui melalui akal kita, mencerna teks-teks agama dengan akal kita untuk kita mentauhidkan Allah. Begitu juga tasawuf. Apalagi kalau kita buka kitab-kitab tasawuf itu yang kita temukan apa? Kitab As-Sabar, tentang sabar, tentang khusyuk, tentang tawadhu, tentang meninggalkan sikap takabbur, meninggalkan sikap ria, meninggalkan sikap ujub. Seperti itu. Apakah dari bab seperti itu ditemukan seperti orang-orang yang aneh-aneh segala macam? Nggak ada. Oh, mungkin ada sebagian masyarakat kita melihat di aktivitas tasawuf itu ada yang zikirnya sampai berdiri-berdiri, itu gimana goyang-goyang begitu gitu kan. Ada penjelasannya. Para masyayikh para ulama fuqaha asfiya, nah, zikir ketika berdiri, zikir ketika berbaring, zikir ketika duduk itu dalilnya satu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, kemudian ayat wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir lagi jalan bisa enggak? Bisa. Berjalan, berlari itu adalah bagian dari qiyaman. Berdiri. Sambil goyang santai gitu. Itu bagian dari qiyaman. Dalilnya itu qiyaman. Jadi jangan dikira orang berzikir kok berdiri dia kok goyang gitu ya. Sampai ada yang bilang ada yang suuzon, itu kok tripping? Itu bukan tripping. Orang goyang-goyang santai biasa aja. Bahkan ada orang yang zikir sampai dia tuh pingsan, itu ada. Itu pernah terjadi pada zaman salaf. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu pernah pingsan ketika membaca satu ayat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan salah satu ulama besar hadis pada abad sepantaran dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa idza nuqira fin naqur, sampai pada akhir itu langsung pingsan. Ada lagi zaman tabi'in mati. Lalu pertanyaannya, sahabat saja, Nabi saja kok enggak sampai segitunya kok? Emangnya iman Nabi itu lebih rendah dari mereka, kok Nabi aja tahan? Kok mereka Nabi enggak pernah pingsan? Sahabat enggak pernah pingsan? Justru Nabi tidak pingsan, Nabi sampai tidak kehilangan akal itu karena Nabi sudah melewati tahap-tahap itu. Gak perlu lagi pada tahap-tahap yang tahap lemah. Jadi sebetulnya orang yang zikir sampai keenakan zikir, seakan-akan hilang kesadarannya, ya, karena fokus dengan zikirnya, lalu dia misalnya pingsan, bahkan ada sampai mati, itu sebetulnya bukan orang yang sudah usul, bukan. Orang yang sudah sampai kepada akhirnya, bukan. Itu adalah orang sebetulnya qalbunya raqiq, lemah. Dia tidak mampu merasakan keenakan yang begitu lezat, tapi hatinya lemah untuk menerima itu. Nah, kadang dalam berzikir itu, jangankan berzikir, ketika membaca Al-Quran, kita terkadang membuat sebuah gerakan-gerakan yang kita tidak sadari.
Pernah nggak kita merasakan kita ngaji, kita goyang-goyang aja? Nggak pernah tuh kita niatin mau goyang-goyang. Seperti orang yang menonton bola, pecandu bola ketika melihat jagoannya ingin menyepak bola ke arah gawang, gol, yang terjadi apa? Pecinta bola. Oh, loncat. Dia sengaja nggak tuh loncat itu? Begitu juga lah fenomena orang yang mencapai pada titik lezat berzikir, dia sampai melakukan, dan tanda kutip melakukan, dia nggak sengaja. Respon otomatis, tiba-tiba dia tiba-tiba bergerak seperti itu. Jadi nggak usah kita merasa aneh, lihat aja pemain bola, penonton bola, pencinta bola. Ya, ada kalanya kaget, riang gembira, ada kalanya marah, tendang TV. Pak Iqbal menendang TV, Pak Iqbal. Nggak jadi gol, udah di depan garis gawang, ya, ditendang, ketangkep ngekipernya. Atau bolanya ditendang, kena tiang gawang. Ada sampai marah-marah. Baik. Sebagian saudara-saudara kita yang tidak sepakat dengan tasawuf kadang mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia menukil dari kitab Manaqibus Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i pernah bilang, siapa yang bertemu dengan sufi pada pagi harinya, maka pada malam harinya dia dalam keadaan gila. Ada ungkapan seperti itu? Itu paling banyak ditemukan di internet. Padahal dalam kitab yang sama, pada halaman yang sama, yang teks tadi itu bagian atas, teks bawahnya hingga teks berikutnya dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Salah satu ulama yang paling paham dengan mazhab imamnya, dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sufi tersebut adalah sufi yang hanya mencukupkan dengan nama. Mendompleng nama itu sufi, tapi akhlaknya tidak baik. Menggunakan nama sufi tapi memanfaatkan kantong-kantong orang untuk menggait rezeki. Seperti itu. Mencukupkan dengan nama saja, tapi hakikatnya dia tidak sufi. Buktinya apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan di dalam diwannya, jika Imam Syafi'i itu benci kepada tasawuf, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Jadilah faqih sekaligus sufi, fakun laisa wahida. Jangan satu aja. Orang kalau berfaqih hanya sibuk dengan amal jawarih, tidak mempertimbangkan amalan hatinya, dia akan kering. Orang yang sibuk dengan amal jawarih tapi ditinggalkan usul fikihnya bisa zindik. Nah, itu seperti batiniyah yang tidak mau lagi sholat, mengatakan orang sholat itu adalah bagi orang-orang yang belum sampai kepada hakikat, maka dia meninggalkan sholat, itu zindik. Kalau ketemu seperti itu. Apa kata Imam Syafi'i? Fa inni wa haqqullah iyyak ansah. Aku nasihatkan itu kepada kalian demi Allah. Fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Akan keras hati orang yang hatinya tidak merasakan ketakwaan. Wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Ini adalah kebodohan yang begitu besar. Kaifa dzul jahli yasluhu. Bagaimana orang yang bodoh, ya, yang begitu banyak kealfaannya akan bisa baik. Nah, kalau kita mau proporsional, ada sufi itu yang tidak baik, ada. Sebagaimana ada fuqaha itu yang tidak baik, sebagaimana ahlu tauhid itu tidak baik. Ada orang yang mengerti tauhid, hafal kitab-kitab tauhid, hafal matan-matan tauhid, tapi kerjanya apa? Membikin keraguan pada masyarakat. Ada orang yang ahli fikih, faqih, tapi kerjanya apa? Mencari hal-hal yang aneh-aneh, suka nyeleneh-nyeleneh, disebar ke masyarakat, bikin fitnah. Oleh Syekh Muhammad Hasan itu, ulama Suriah disebut mutafaqihun, al-mutafaqih. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Orang yang faqih dan yang berpura fikih, dokter faqih. Jadi jangankan tasawuf, fuqaha pun ada yang seperti itu. Ada yang nyeleneh, ada yang lurus. Ahlu tauhid, ahlu akidah pun ada yang nyeleneh, ada yang lurus. Sufi pun seperti itu. Selama dia manusia, selama itu bukan Rasulullah, maka semuanya tidak maksum. Tidak maksum. Nah, bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijriah. Salah satu ulama mazhab Hambali abad ke-8 Hijriah,
yang digadang-gadang sebagai sosok yang anti pada tasawuf. Segala macam kritikan masyarakat kita kepada amalan yang banyak di masyarakat kita disandarkan kepada Syekh Ibn Taimiyah. Tapi apakah Ibn Taimiyah itu sekerdil itu? Tidak. Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, masih dalam kitab tasawuf. Ternyata kitab Majmu' Fatawa, kalau cetakan wakaf Saudi Arabia itu ada 37 jilid, ada satu jilid khusus pembahasan tasawuf oleh Ibn Taimiyah. Masih di bagian awal itu Ibn Taimiyah pernah mengatakan, menjelaskan. Apa kata Syekh Ibn Taimiyah? Wa li ajli ma waqa'a fi katsir minhum min al-ijtihad wa at-tanazu' fihi tanaza'an nasu fi tariqihim. Jadi ada sikap masyarakat, sikap manusia terhadap tasawuf dan terhadap para sufi. Ada 3 kelompok. Yang pertama, ta'ifatun dzammat as-sufi wa tasawuf. Ada kelompok yang mencela tasawuf. Enggak ada kompromi. Pokoknya yang nama tasawuf, yang namanya sufi ya kita hindari, jauhi. Apa kata mereka? Innahum mubtadi'un. Mereka adalah ahli bid'ah. Kharijun 'anis sunnah. Mereka keluar dari sunnah. Sufiyah itu keluar dari sunnah. Wa nuqila an ta'ifatin minal a'immah fi dzalika minal kalam ma huwa 'aruf. Sampai mereka menukil-nukil perkataan para ulama-ulama tentang para sufi. Wa tabi'ahum 'ala dzalika tawa'ifu min ahli al-fiqh wal kalam. Sampai-sampai ungkapan-ungkapan seperti itu, ungkapan sufi itu sesat keluar dari sunnah, ahli bid'ah, sampai ikut-ikutan juga. Ada ahli akidah ikut-ikutan, latah, ahli fikih juga ikutan. Kemudian itu yang pertama, kelompok yang kedua kata Syekh Ibn Taimiyah, wa ta'ifatun ghalat fihim. Ada ta'ifah, kelompok yang gulu terhadap sufiyah. Cinta-cinta mati. Sufiyah itu ibarat orang yang maksum. Wadda'u annahum afdalul khalqi. Mereka menganggap para sufiyah itu makhluk termulia. Wa akmaluhum ba'dal anbiya. Sufi itu adalah orang yang paling sempurna setelah para nabi. Lalu komentar Syekh Ibn Taimiyah apa? Wakila tarafai hadhil umuri zamim. Kelompok yang anti terhadap tasawuf membabi buta dan kelompok para pecinta tasawuf secara membabi buta, kilahuma zamim, tercela. Lalu apa sikap yang terakhir? Sikap terakhir yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah itu kelompok yang ketiga. Was-shawab. Boleh awali dari awal, was-shawabu annahum mujtahiduna fi ta'atillah. Para sufiyah itu adalah orang-orang yang sedang bersungguh-sungguh beristihad untuk mentaati Allah. Tidak mentaati secara akidah saja, tidak mentaati hanya amal jawari secara fikih saja, tapi mereka berangkat mentaati Allah melalui pendekatan hati. Kama ijtahada ghairuhum min ahli ta'atillah. Sebagaimana orang-orang lain min ahli ta'atillah, para orang-orang yang mentaati Allah. Dia juga ingin seperti orang-orang lain yang taat kepada Allah. Fafihi musabiqul muqarrab bihasbi ijtihadi. Ada di antara mereka itu yang mendahului yang lainnya, al-muqarrab yang bisa lebih dekat kepada Allah bihasbi ijtihadi, tergantung istihadnya, tergantung kesungguhannya untuk mendekat kepada Allah. Wa fihim al-muqtasid alladhi hum min ahli al-yamin. Ada orang yang cukup melakukan tasawuf awam istilahnya. Tasawuf awam itu hal yang standar. Jujur, baik dengan teman, baik dengan atasan, baik dengan bawahan, itu tasawuf yang muqtasid. Wa fi kulli sinfaini wa min man qad yajtahidu fayukhti. Setiap dua kelompok itu, man qad yajtahidu fayukhti. Ada yang bersungguh-sungguh sedang berupaya mendekatkan pada Allah lalu dia tersalah. Wa fihim man yadhnubu fayatub aw la yatub. Ada orang yang sufi yang baik ini akhirnya dia melakukan dosa karena dia bukan maksum, bukan anbiya, ya. Fayatub aw la yatub. Dia bertaubat atau tidak bertaubat. Nah, bisa enggak kita disebut seorang yang bertasawuf? Bisa. Sebagaimana tabakat tasawuf. Sebagaimana kita bisa dikatakan sedang berfikih. Kita sedang sholat melaksanakan takbiratul ihram, berniat baca Al-Fatihah dan itu kita sedang berfikih.
kita menjunjung tinggi kejujuran itu sedang bertasawuf. Tasawuf itu berakhlak. Tasawuf itu adalah berbicara akhlak. Kita menyapa orang di jalan, itu kita sedang bertasawuf. Kita sufi. Tergerak hati di dalam hati kita untuk menuju masjid ini karena cinta kepada Allah, itu sufi. Bukan sufi suka film. Sufi. Nah, kemudian ada peringatan dari Imam Al-Hafiz Al-Zahabi. Imam Al-Hafiz Al-Zahabi salah satu murid ternamanya Ibnu Taimiyah, penulis kitab Syiarul A'lam Nubala. Di dalam kitab beliau Al-Muqizah fi Mustalahil Hadis, Imam Al-Zahabi mengatakan, "Idzil qadihu fi muhiqqis sufiyyah dakhilun fi hadits man 'adali waliyan faqad barazani bil muharabah." Nah, tadi Ibnu Taimiyah sudah mengatakan ada sufi yang muhiq, ada sufi yang benar. Kalau kita pukul rata, bahaya. Nah, kalau kita sudah tahu sufi itu nggak ada salahnya kok. Dia itu udah bagus amalannya, dia taat beragama, tapi masih saja kita cela, maka apa kata Syekh Imam Al-Zahabi? Ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Idz al-qadihu fi muhiqqis sufiyyah, karena orang yang mencela para sufi yang benar itu dakhilun fi hadithi man adali waliyan faqad barazani bil muharabah. Orang yang mencela sufi masuk ke dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi waliku maka berarti dia telah menantangku untuk berperang. Itu hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Rasulullah. Orang yang mencela para sufi, kata Imam Az-Zahabi, dia masuk kelompok yang disebutkan dalam hadis, orang yang memusuhi waliku maka dia menantangku berperang. Orang memusuhi para wali itu adalah orang memusuhi para sufi yang muhiq, ya, sufi yang benar, maka dia sedang menantang Allah untuk berperang. Itu bahasa yang digunakan di dalam hadis tersebut. Lalu sampai-sampai ada sufi itu dinisbatkan pada Syiah. Oh, sufi itu Syiah. Jangan salah. Syiah itu ada sampai 8 buku yang saya temukan, kitab-kitab Syiah yang menghantam tasawuf. Tasawuf dari mana Syiah? Mereka memang memiliki konsep-konsep yang seperti itu, mereka sebut dengan al-irfan, tapi mereka melakukan pendekatan-pendekatan logika. Sampai-sampai mereka punya riwayat. Mereka mengatasnamakan Imam Ali Ridha dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karya Syiah. Apa kata riwayat tersebut? Diriwayatkan dari Ali Ar-Ridha. Ini di dalam kitab-kitab Syiah, entah riwayatnya valid atau tidak, kita bacakan saja. Apa kata Ali Ar-Ridha? La yaqulu bit tasawufi ahadun illa li khid'atin aw dhalalatin aw hamaqah. Orang yang bertasawuf itu hanyalah untuk tipu daya saja, untuk kesesatan saja, dan untuk kebodohan. Lanjut Ali Ridha, wa amma man samma nafsahu littaqiyyati sufiyan fala itsma alaih. Tapi ingat, ini salah satu ajaran di Syiah itu adalah taqiyah. Adapun orang kelompok Syiah yang ingin dia tampil bak orang tasawuf, bak orang sufi, tapi untuk taqiyah, mendekati para sunni, mendekati para sufi-sufi sunni, ditampil nih kayak orang sufi, tapi taqiyah nih. Apa katanya? Fala itsma alaih. Oh, enggak apa-apa. Nah, ini kitab Syiah. Salah satu contohnya. Sebetulnya saya punya riwayat Syiah yang anti tasawuf itu banyak. Lalu sangat jauh sekali kita mengatakan tasawuf itu ajaran Syiah. Jauh sekali. Tasawuf itu ajaran Islam. Peranakan dari Al-Ihsan. Penyusunan kurikulum dari Al-Ihsan. Baik, tasawuf dalam keseharian, sedikit lagi 5 menit. Tasawuf dalam keseharian kita yang paling gampang kita temukan adalah kalau di ruang kerja kita di tempat duafa, bagaimana kita menjaga agar tidak terlalu over bercanda di lawan jenis. Yang perempuan jangan ketawa sampai ngakak-ngakak gitu. Itu dijaga. Laki-laki juga gitu. Jangan selalu ngakak. Lebih gede mulut dari kepala. Jangan sampai. Berangkat ke bawah, tasawuf apa lagi? Tasawuf mengambil air wudhu.
Bagaimana kita tasawuf mengambil air wudhu? So ingat salah satu bab di tasawuf itu bab tarkul israf, meninggalkan berlebihan. Kita berwudhu dengan keran itu diameter air yang ngucur itu berapa kira-kira berapa mili diameternya? Idealnya itu 5 mili setengah senti itu udah cukup kita berwudhu. Kalau di masjid-masjid yang keran yang itu diputra biasa-biasa. Israf itu nggak bertasawuf. Kalau kita mampu air wudhu itu diameternya cukup 5,5 senti aja. Itu udah cukup. Berwudhunya 3 kali udah cukup. Ada lagi pang sebelahnya kena. Orang sebelah kena. Enggak bertasawuf itu. Oh, airnya kan banyak. Dia punya air banyak, ada air sumur, ada air pam. Oh, Rasulullah pernah menegur sahabat beliau saat ini berwudhu di bi'r, di telaga. Ditegur oleh Rasulullah, "Mahadha ya Sa'ad? Ini apa yang kamu lakukan berwudhunya sampai banyak itu?" Lalu dijawab oleh Sa'ad, saya lupa Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'adz. Apa tanggahan dari Mu'adz? "Afil ma'i israfun ya Rasulullah." Apakah air ini ada israfnya juga? Air yang banyak ini loh, masa bisa dibilang kita berlebihan? Airnya kan banyak. Dijawab oleh Rasulullah, wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Apa tuh, enggak kering-kering tuh airnya, air sungai ini loh. Jadi berlebih-lebihan itu bukan dipandang kepada sumbernya itu tapi sikap kita menggunakan air. Jadi mau air banyak, mau air sedikit, mau airnya air danau, kalau kita menggunakan untuk wudhu misalnya, melebihi rukun yang disyaratkan. Kalau dalam Syafi'iyah itu yang wajib cuma 1 kali. 2 dan 3 itu sunat. Lebih yang keempat, yang kelima, apalagi dengan klaim ragu, padahal sebetulnya nggak ragu ya. Hanya kebiasaan ragu aja. Itu sudah israf. Nah. Kemudian dalam keseharian, bagaimana kita untuk berhemat menggunakan uang kita. Berarti bertasawuf. Berarti zahid. Atau doa fa'amil az-zahid. Jadi enggak selalu al-alim az-zahid, tapi al-amil az-zahid. Nah, tidak begitu cinta dunia dan tidak terlalu takut kepada makhluk, tapi takut kepada Allah. Beberapa hari lalu saya belanja sembako ya. Ini bapak-bapak belanja sembako. Tanggal 3 Maret. Biasanya itu awal bulan, biasanya supermarket swalayan sembako itu biasanya udah mulai sepi. Biasanya yang rame itu tanggal 26, 27, 28 sampai tanggal 30, 31 itu masih rame itu, masih ngantri di bagian kasir. Kemarin saya lihat tanggal 3 kok rame banget itu. Rame banget. Saya belum nggak ngeh ada apa gitu. Biasanya saya kalau belanja atau beli itu biasanya awal bulan. Awal bulan. Yang kadang nggak nentu lah, kapan aja, jadi kalau udah habis ya belanja aja. Oh ternyata nyampe di rumah baru ngeh, oh masalah corona ternyata. Masalah corona. Begitu takutnya manusia masalah perbekalan, yang menurut kedokteran corona itu tidak lebih berbahaya dibanding flu burung. Ditambah lagi dengan media-media, sebaran media, WhatsApper gitu. Penyebaran berita, berita-berita menakutkan. Walana berluadnakum bisyai' minal khawfi. Al-khawf, kita diuji oleh khawf. Bagaimana kalau nanti Dajjal yang turun? Kita mau apa? Virus corona saja yang kata ahli kesehatan itu tidak lebih berbahaya dengan virus yang udah ada sebelumnya. Begitu takutnya kita. Habis itu beras di aneka buana. Nah itu. Ya, jaga pengelolaan harta kita itu udah amalan dari tasawuf. Jaga amanat. Nah, berbicara tentang amanat, saya jadi ingat kemarin itu, bukan kemarin ya, udah beberapa bulan yang lalu, ada Mas Sayang ya, udah masuk. Posisi Mas Sayang, kalau saya misalnya tukang jawab curhat masyarakat, Ustaz ya. Curhat, tukang jawab fikih. Mas Sayang juga ngurusin chatting online, website, sampai nelpon. Banyak di antara masyarakat tuh nanyakan tentang fikih warisan. Nelpon, beberapa kali saya ditanyakan fikih warisan, lalu saya jawab apa yang terjadi.
Ada yang menanyakan fikih waris ketika dia mendapatkan santunan dari Lion Air. Ada salah satu korban Lion Air di Karawang kemarin. Ada lagi warisan-warisan peninggal orang tuanya miliaran. Saya ditanyain, dia jawab. Saya kalau udah mentok-mentok, udah banyak kasus saya tanya istri. Kalau dasar-dasar waris dasar saya tahu bisa. Tapi kalau masalah waris-waris ya udah berlapis-lapis kasusnya. Udah meninggal sekian beberapa generasi, 2 generasi. Akhirnya generasi kedua, generasi berikutnya meninggal, belum juga. Yang rumit-rumit itu, yang banyak karib kerabatnya udah saya serahkan aja ke istri. Sebentar selesai, kelar. Nah, setelah menjelaskan jawaban, itu tidak hanya sekali 2 kali. Ada pernah ditawarkan, Ustaz, saya mau transfer ke Ustaz. Mau transfer. Nah, itu banyak kejadian. Wah, maaf Ibu, kita di sini tidak menerima apa-apa. Ibu udah bertanya aja, jawaban udah Ibu dapat, ya alhamdulillah, kami tidak menerima apa-apa. Kenapa? Saya ingat hadis Nabi, man ista'malnahu ala amalin warzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Orang yang sudah ditugaskan warzaqnahu rizqan, lalu dia dikasih kafaah, dikasih fee di situ tempat aktivitasnya itu. Lalu di luar fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Di luar dia masih ngambil terhadap dari orang yang ada hubungan dengan pekerjaannya itu, fahuwa ghulul, itulah gratifikasi. Haram. Banyak ditemukan seperti itu. Seharusnya kan saya tinggal aja minta rekeningnya Pak Hasan gitu kan. Nah, dibelokin. Ustaz. Geser ke Ustaz Fauzi gitu kan. Bukan ke saya. Selesai. Yang dikasih itu besar. Karena sampai lebih 10 juta dia kasih, mau kasih gitu, nggak dikasih, mau kasih. Nah, gitu. Jadi kita jaga amanah, menjaga amanah itu juga bagian dari sikap tasawuf. Jadi tasawuf itu sebenarnya dekat dari kita, tapi kita sering tidak menyadari. Seakan dia barang asing, benda luar angkasa yang tiba-tiba kayak hantu, enggak, tasawuf itu dekat dari kita. Sebagaimana fikih dekat dari kita dan akidah pun dekat dari kita. Dia 3 hal yang tidak bisa saling lepas. Baik. Yang udah banyak, udah lapar. Mungkin ada gulul ya. Baik. Masya Allah. Iya. Atau tahu itu? Puasa karena cinta, bukan karena udah nggak ada duit ya. So, baik, kalau ada kesalahan omong, ada kekurangan, ada ucapan tidak pada tempatnya, al-fakir mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.